yang berseberangan dengan Rocky hanya melakukan gugatan perdata karena di pihak kepolisian ditolak. 13 laporan ditolak di pihak kepolisian, disampaikan secara resmi. Mudah-mudahan polisi kembali kepada jalur yang semestinya. Mari kita bangun negara ini. Mari bersama-sama kita dukung yang namanya konstitusionalisme hukum bagi Pancasila di bangsa ini. Terima kasih. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada teman-teman buruh yang kemarin sudah melaksanakan unjuk rasa tapi berlangsung damai. Meskipun kemudian berlangsung sampai tengah malam dan ada bakar-bakaran, kemudian kita coba cek siapa sih sebenarnya yang melakukan bakaran-bakaran, apakah massa buruh gitu ya, karena kita dapat laporan bahwa sebenarnya massa buruh itu sore hari itu sudah bubar semua ya, dari pimpinan-pimpinan buruh semacam itu ya, Bung Rocky. Dan juga ini ternyata menarik sekali karena banyak sekali kemarin buruh juga ternyata orasinya tidak hanya menuntut soal omnibus tenaga kerja dan kesehatan, tapi juga menyatakan solidaritas dukungan terhadap Anda gitu. Dan orang bertanya-tanya di mana nih Rocky Gerung kemarin gitu. Ya, saya ada di beberapa stasiun TV kemarin dan saya pantau itu. Tapi ada kesepakatan supaya kasus saya tidak dieksploitir, maka mestinya saya berorasi itu kan, saya janji tanggal 10 Agustus. Tapi pemimpin buruh ini mengerti bahwa bahaya, terlalu riskan itu. Dan itu memang yang terjadi. Buruhnya sangat tertib di seluruh kota berlangsung. Ada yang mendorong supaya gerakan buruh ini berimpit nanti dengan gerakan masyarakat sipil. Jadi buruh sekarang mengerti bahwa upaya untuk mengubah nasib itu harus diperjuangkan secara antar kelompok. Akademisi, masyarakat sipil, LSM. Nah, ini yang mau kita terangkan, bahwa itu yang disebut sebagai people power sebetulnya kan. Jadi tekanan dari rakyat yang merasa berdaulat. Yang berdaulat itu adalah rakyat, bukan anggota DPR, apalagi kabinet. Jadi kalau sering disebut daulat rakyat, itu bahasa Inggrisnya itu people power. Jadi itu yang terjadi dan sangat bagus kemarin, disiplin di HAM di seluruh Indonesia itu nggak ada yang rusuh segala macam tuh. Yang rusuh itu di atas jam 5, jam 6 yang seharusnya udah bubar tuh, dan bahkan ada yang sampai jam 8 malam. Dan kita tahu bahwa itu pasti sisipan, susupan. Dan pemimpin buruh mengerti, mereka dengan tertib menganggap bahwa ini satu momentum yang akan bergulir. Jadi momentum demi momentum itu akan tiba akhirnya di dalam satu peristiwa politik. Kan tidak terhindarkan demonstrasi buruh ini akan mempengaruhi cuaca politik di 2024. Jadi biarkan saja buruh ini dengan hak demokrasinya atau hak demonstrasinya itu jangan dihalangi dan jangan ditunggangi itu. Nah, itu yang saya kira penting. Nah, lebih penting lagi teman-teman buruh ini selalu meminta kalangan akademisi untuk membantu memberi konsep. Sehingga mereka mengerti bahwa perjuangan ini bukan perjuangan buruh ansih, tapi perjuangan untuk mengubah watak bangsa ini atau watak rejim yang tidak peduli pada keadilan sosial. Nah, yang diperjuangkan sebetulnya adalah sistem pengupahan satu, yang kedua sistem ekonomi. Jadi lebih lanjut dari sistem pengupahan yang memang dikebiri di dalam Omnibus Law, sehingga hak-hak yang harusnya tiba pada buruh itu dari 100% mungkin tinggal 5% hak mereka tuh. Karena Omnibus Law tuh. Dan kita tahu bahwa Omnibus Law ini kan dasarnya adalah krisis ekonomi itu, potensi terjadi krisis ekonomi. Ternyata nggak terjadi. Kenapa Omnibus Law masih dipakai kan? Jadi akal-akalan pemerintah itu akhirnya dibaca oleh buruh, dibaca secara akademis, karena dibantu oleh kalangan akademisi itu. Pak Rizal Ramli menerangkan proses-proses ekonomi politik yang menyebabkan Omnibus Law itu lahir dengan cacat, yaitu upaya untuk mengeksploitasi buruh. Pak Antoni Budiawan juga menulis dengan bagus bahwa sebetulnya hak-hak yang dipangkas itu adalah hak dasar buruh. Jadi buruh makin lama makin mengerti bahwa perjuangan mereka itu di backup secara akademis itu. Itu juga yang saya terangkan waktu saya pidato di minggu lalu yang kemudian jadi kasus. Saya terangkan bahwa ada kombinasi antara upaya mengeksploitasi dan keangkuhan kekuasaan yang memanfaatkan fasilitas Perpu itu untuk menipu buruh, seolah-olah undang-undang itu masih berlaku. Jadi sekali lagi kita bisa simpulkan peristiwa kemarin itu semacam momentum di mana dipertemukan antara keinginan untuk perubahan, keinginan untuk menghasilkan keadilan, dan hak demokrasi, bahkan hak demonstrasi dari buruh,
yang kemudian di backup secara intelektual, secara konseptual oleh tokoh-tokoh akademis. Jadi itu yang bisa kita simpulkan kemarin. Dan terima kasih teman-teman buruh yang mengerti keadaan dan menunggu momentum untuk mengulangi lagi tuntutan itu. Karena tuntutan ini nggak mungkin berhenti sebelum Omnibus Law itu dibatalkan. Ya. Oke, nah soal kehadiran Anda kemarin ya, yang kalau video-video seperti ini ya, ini video ini kan ini bukan video kemarin ya, ini video sebelumnya ya, ketika berunjuk rasa di DPR, di depan gedung DPR waktu yang lalu ya, Bung Rocky, yang ini ya. Iya, banyak potongan video saya yang seolah-olah saya hadir di situ tuh. Itu juga bisa jadi jebakan kok, seolah-olah saya ada di tengah-tengah. Padahal buruh mengerti supaya saya jangan hadir di situ, dan pemimpin buruh Jumhur juga tahu bahwa ini ada taktik untuk membenturkan. Bahkan kan kemarin saudara Jumhur Hidayat sebagai ketua KSPI menerangkan bahwa akan ada ancaman 10.000. Lalu Jumhur dengan kemampuan orasinya mengatakan silahkan datang 10.000. Kami tidak takut tuh. Kan ini ada ancaman dari siapa itu yang melaporkan. Kami akan turunkan 10.000 masa relawan Jokowi untuk menghadang buruh. Loh, ini konyol. Buruh itu dijamin oleh undang-undang untuk menyatakan pendapatnya dalam bentuk demonstrasi. Ngapain dihadang? Itu artinya dia menghalangi hak ekspresi dari orang lain. Nah, itu bisa dijadikan pidana juga karena menghalang-halangi orang untuk menjalankan hak dia sebagai warga negara. Itu hak untuk demonstrasi, itu hak untuk mengucapkan pikiran sekeras-kerasnya. Jadi ini soal-soalnya. Nah, karena itu akhirnya buruh mengerti bahwa mereka akan dibenturkan. Lalu ya pemimpin buruh mengerti betul cara berdemonstrasi yang damai. Ya. Oke. Tetapi gini kan, pimpinan banyak yang mengerti, tapi banyak anggota buruh yang sebenarnya tetap mengharapkan kehadiran Anda. Tapi kita tonton dulu ya. Ini ada beberapa video solidaritas untuk Anda ya. Ini sebagai bentuk apresiasi kita juga terhadap mereka ya, Bung Rocky ya. Kebodohan yang ditaklukkan oleh oligarki, oleh kekuasaan politik. Saya mohon, terima kasih juga. Ternyata kepolisian dari 13 laporan menolak, karena ini adalah delik aduan. Terima kasih kepada pihak kepolisian. Sekarang mereka yang berseberangan dengan Rocky hanya melakukan gugatan perdata, karena di pihak kepolisian ditolak. 13 laporan ditolak di pihak kepolisian, disampaikan secara resmi. Mudah-mudahan polisi kembali kepada jalur yang semestinya. Mari kita bangun negara ini. Mari bersama-sama kita dukung yang namanya konstitusionalisme hukum bagi Pancasila di bangsa ini. Terima kasih. Saudara-saudaraku, hari ini kita sama-sama tahu bahwa hampir seluruh Indonesia melakukan aksi damai hari ini. Itu yang terpusat di Jakarta dengan mengepung istana dengan 1 juta buruh. Hari ini kita di Palu tidak tinggal diam. Ya, itu hal yang bagus, dan saya terima kasih betul karena di Palu ada teman saya, saudara Agus, yang memang dari awal dia adalah advokat rakyat, berjuang tentang keadilan dari zaman Orde Baru tuh. Di Makassar, ada di beberapa tempat di Sumatera segala macam. Saya dapat banyak kiriman dan mereka menganggap bahwa dukungan kalangan akademisi, mereka pesankan ke saya, ya Pak PA Group, tolong Pak Rocky itu dukungan akademisi itu. Jadi memang saya bilang iya, itu BEM juga mengerti keadaan itu, tapi selalu ada crossfire yang mesti dihindari itu, supaya kita bisa pastikan bahwa perubahan politik itu berlangsung dalam koridor yang juga memakai akal sehat, bukan dengan cara yang brutal. Jadi pastikan bahwa saya tidak pernah lengah untuk memperhatikan sesuatu yang jadi aspirasi teman-teman buruh, dan berupaya untuk menghubungkan gerakan buruh itu dengan gerakan intelektual lainnya, itu masyarakat sipil, kalangan profesor, akademisi. Nah, kalau anak-anak BEM itu udah pasti itu satu pikiran tuh. Tinggal kita aktifkan lagi kemampuan kita untuk menilai keadaan bangsa ini. Tentu kita inginkan pemilu yang akan datang itu ada di dalam koridor yang damai, sehingga gerakan demonstrasi buruh hari ini jangan diarahkan seolah-olah itu akan membatalkan pemilu. Enggak, pembatalan pemilu itu terjadi justru karena kekuasaan atau pemerintah tidak cukup percaya diri bahwa mereka tidak akan digugat oleh pengadilan rakyat ketika pemilu selesai. Kan itu intinya kan. Yang ingin membatalkan pemilu dan memperpanjang kekuasaannya Presiden Jokowi dari awal, bukan teman-teman buruh tuh. Kan itu, atau timnya Presiden Jokowi itu. Itu yang terlihat kan dari projo segala macam. Tetapi banyak elemen-elemen dari Pak Jokowi yang akhirnya mengerti
bahwa perubahan politik itu mesti dilakukan melalui kapasitas yang terukur secara konstitusi. Karena itu mereka kemudian ya beramai-ramai hijrah atau bukan, jangan pakai hijrah lah, pindah orientasi ke Pak Prabowo. Bagus juga. Jadi Prabowo sebetulnya dapat limpahan suara dari Pak Jokowi, dari kalangan pendukung Jokowi, karena mereka mengerti bahwa perubahan politik harus terjadi, bukan memperpanjang kekuasaan. Itu kan udah jadi kesepakatan diam-diam antara gerakan masyarakat sipil yang memantau aktivitas cewek-cewek Pak Jokowi yang akhirnya gagal tuh. Tetapi tetap kita mesti curiga bahwa masih ada semacam keinginan untuk menunda pemilu. Itu yang mesti kita halangi. Itu kita ingin ada pemilu, dan itu adalah fasilitas yang masuk akal untuk melakukan suksesi dan perubahan. Yes, oke. Nah, tetapi yang menarik kan, ini demo ini kan sudah berjilid-jilid ya, Bung Rocky ya, demo Omnibus Law, ini terutama Ciptaker. Nah, sekarang ditambah lagi dengan Omnibus Law kesehatan ini. Dan tetap saja ya seperti bunyi pepatah itu bahwa anjing menggonggong kafilah berlalu. Kemarin agak lumayan Pak Jokowi, biasanya kan kalau setiap kali ada unjuk rasa begini, walaupun Pak Jokowi minta di demo karena kangen di demo, tapi biasanya pergi keluar kota gitu. Tapi kali ini Pak Jokowi justru pergi ke tempat lain, mencoba mengajak para artis-artis dan para influencer untuk mencoba LRT gitu. Menurut saya ini ada sebuah ironi bahwa ya seolah-olah Pak Jokowi itu nggak aksi yang unjuk rasa besar-besaran seperti itu sama sekali tidak masuk dalam hitungan beliau, dan tidak ada keinginan beliau untuk bicara, misalnya menemui para buruh, berbicara apa sih yang mau kalian sampaikan kepada saya, kritik apa sih yang Anda sampaikan, karena kan katanya minta di demo. Ya itu poin kita dari awal. Para relawan Pak Jokowi menganggap Jokowi itu adalah bapak. Yang seharusnya kalau dia bapak itu, dia mendengar suara dari anak-anaknya itu. Ini dia pergi liburan, sebenarnya kan pergi liburan untuk naik kereta kan. Jadi terlihat bahwa passion dari presiden itu terhadap soal-soal yang menyangkut nasib ke rakyat kecil itu nggak ada. Padahal Pak Jokowi datang dari tradisi wong cilik. Nah yang minta supaya aspirasinya didengarkan oleh presiden adalah wong cilik. Buruh ini kan statusnya adalah wong cilik. Jadi ajaib misalnya lain kalau Presiden Jokowi datang dari kalau di Amerika bisa datang dari Partai Republik, jadi nggak peduli aja kan, karena yang peduli dengan buruh adalah Partai Demokrat di Amerika. Di sini partai yang peduli dengan buruh adalah PDIP, mestinya begitu jalan pikirannya kan. Tetapi justru kalangan PDIP melalui siapa yang berupaya untuk mengatasnamakan relawan Jokowi dan bersinggungan dengan PDIP mau menghalangi demonstrasi buruh. Dan Pak Jokowi mestinya datang sebagai negarawan mengatakan kami mendengar walaupun itu berat bagi kami karena ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar yang harus kami selamatkan, itu ekonomi yang makin bolong sehingga Omnibus Law itu dipakai untuk semacam bumper atau buffer supaya kalau terjadi krisis maka investor masih datang karena ada jaminan ini, jaminan tidak akan ada keresahan segala macam. Kan bisa ada dialog di situ kan. Walaupun buruh tahu bahwa Omnibus Law ini adalah pesanan oligarki itu. Tetapi Pak Jokowi harus punya kemampuan untuk berdebat, untuk bercakap-cakap minimal dengan buruh. Bukan kabur atau pergi ke tempat lain dan pamer-pamer bahwa dia bertemu dengan artis segala macam. Itu juga semacam disgusting itu. Apa namanya, kalau saya terjemahkan nanti kena dari lagi. Itu menjijikkan sebetulnya perilaku semacam itu kan. Temui teman-teman buruh itu Pak Jokowi. Karena Anda dipilih oleh mereka juga, oleh keluarga mereka yang mungkin Anda anggap bahwa mereka tidak punya hubungan emosional dengan Anda. Tetapi Anda itu dipilih 52% oleh rakyat Indonesia atau bahkan 53%. Itu artinya melampaui suara PDIP. PDIP dapat 19% atau sebetulnya 20%. Jadi ada 32% rakyat Indonesia yang juga memilih Anda tuh, dan itu adalah bagian dari kelas bawah sebetulnya. Jadi kita mau terangkan sebetulnya bahwa keadaan semacam ini membutuhkan perubahan mental, perubahan mindset. Dan Jokowi sendiri yang bilang ini adalah revolusi mental. Kalau dia paham istilah itu, maka dia mestinya menemui buruh untuk mendengarkan, oh inilah aspirasinya. Jangan dengar suara Bahlil atau suara kabinet aja bahwa ini ekonomi baik segala macam. Buruh itu menjerit karena Omnibus Law memberatkan hidup mereka. Kalau hidup mereka diuntungkan oleh Omnibus Law, nggak ada yang akan demonstrasi. Itu logik yang simpel aja. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita kawal terus ya gerakan buruh ini ya, karena ini saya kira salah satu concern kita sebagai bagian dari civil society.
Semangat. Iya, karena panggilan sejarah itu nggak boleh dihentikan oleh mereka yang nggak paham sejarah. Yes, oke, tetap 0%, Bung Rocky. Yes.